Saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Di minggu yang terakhir, di minggu keempat di bulan September ini, kita boleh ada aman dalam perlindungan Allah yang maha tinggi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Seberapa kita yang percaya bahwa Allah tetap melindungi kita sebab dialah kebenaran kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya! Haleluya! Firman-Mu kebenaran bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku percaya, percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Ini percaya kami ya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku percaya. Engkau melihat percaya kami ya Tuhan. Suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah. Ini iman kami yang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Selamanya ku percaya firman-Mu ya dan amin. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan dengan iman katakan firman-Mu ya dan. Sekali lagi dengan iman katakan firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Allah kita, sebab firman-Nya adalah kebenaran bagi kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini percaya kami ya Tuhan. Sampai akhir bulan ini ya Abah, kami tetap melihat kepada kebesaran-Mu. Kami boleh rasakan kasih dan kuasa-Mu yang mengalir bagi kami. Kami boleh nikmati Engkau berkarya bagi setiap kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini.
Semuanya hanya karena anugerah-Mu. Bawa kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Bawa kami untuk tetap berharap kepada Engkau. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami ya Tuhan. Dan dikala kami datang sujud menyembah-Mu, dikala kami berseru, berdoa, bermohon kepada Tuhan, Engkau hadir bagi kami ya Aba. Ini percaya kami, ini sukacita kami ya Tuhan. Hinaralabaya shikaralabaralabayamu. Shandaralab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 ar. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Engkau ada bagi kami. Kehadiran-Mu dan hadirat-Mu boleh kami nikmati yang luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Yesus. Haleluya. Oh. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati mari kita katakan dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Engkau dekat bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat
Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami nikmati Engkau dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Jesus, mengalirlah bagi setiap kami ya Tuhan. Angkat suaramu kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan. Di tahta kudusnya angkat setiap penyembahanmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Kami muliakan namamu Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagimu segala pujian, syukur, hormat. Bagimu segala penyembahan kami ya Tuhan. Daralabaya Allah Roh Kudus berkarya Engkau dengan dahsyat. Kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu membebaskan kami saat ini. Kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami, memulihkan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah.
kami ya Tuhan. Hidup kami sepenuhnya ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Kalau sebentar kami akan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah Engkau Tuhan secara pribadi bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami, yang mengajar kami, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan dan mari silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Biar janji-Mu terus kami simpan di dalam hati kami ya Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah terlambat untuk memulihkan keadaan setiap kami. Kami yang sakit, kami yang lemah ya Tuhan. Kami yang kekurangan, Kau tolong, Kau sembuhkan, Kau hiburkan ya Tuhan. Oh, biar Engkau melawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pada live streaming dari tempat ini, lawat ya Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang sama akan melawat setiap mereka ya Tuhan. Berkati anak-Mu yang mengikuti pada live streaming ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, katakan kepada janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya janji-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Seperti fajar di pagi hari, janji-Mu akan menghampiri hidup kami. Janji-Mu akan menerangi hidup kami. Janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan Engkau ada di setiap tempat di mana anak-anak-Mu mengikuti pada live streaming ini ya Tuhan. Biarlah hari ini Engkau menjamah mereka, melawat mereka.
biar mereka mengerti bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Janji-Mu ya dan amin, sama seperti firman-Mu, perkataan-Mu yang tidak akan pernah gagal oleh apapun juga. Biarlah pagi ini Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati dengan cara yang sangat sederhana, untuk boleh menjadi berkat kesaksian buat anak-anak-Mu di tempat ini. Bagi-Mu segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ini tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming bersama-sama. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar GBI Siantar Plaza yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun dari rumah masing-masing. Nah kiranya Tuhan melawat setiap kita dan kita boleh merasakan kasih dan jamahan daripada Tuhan. Nah, tema kita untuk bulan ini diambil dari kitab Mazmur 18 ayat yang ke-31. Saudara, janji Tuhan adalah perisai bagi kami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-31. Sehingga saudara kita keluarga besar GBI Medan Plaza, dimanapun kita mengikuti ibadah, maka kita akan mendapatkan satu tema yang sama, yakni janji Tuhan adalah perisai bagi kami. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa di bulan September ini kita berbicara tentang janji Tuhan? Nah selama ini kita nggak pernah mengerti janji itu erat kaitannya dengan kata perisai. Kalau kita lihat Mazmur 18 ayat yang ke-31, maka ayat ini ditulis oleh satu pemazmur yang bernama Daud. Di mana Daud berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud di dalam perjalanan kehidupannya, pernah membuat satu statement di mana dia berkata, janji Tuhan itu menjadi perisai di dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau saudara belajar dan buka Wikipedia atau informasi lainnya, apa itu perisai? Maka ada dua yang menjadi fungsi daripada perisai. Nah yang pertama, perisai itu adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan atau serangan dari musuh. Kita harus tahu bahwa peperangan kita yang sesungguhnya bukan melawan COVID-19. Tapi jauh dari dulu Paulus sudah tulis dalam kitab Efesus bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita yang sejati pada akhirnya melawan roh-roh yang ada di udara. Penguasa-penguasa yang ada di udara yang harus kita lawan dan kita kalahkan. Nah untuk itu kita perlu perisai. Nah karena perisai ini akan melindungi kita dari yang namanya serangan balik. Karena namanya musuh kalau diserang dia tidak akan diam saja. Tapi waktu kita serang dia akan serang balik. Tapi waktu dia serang balik maka kita akan melindungi diri kita dengan perisai. Nah yang kedua, fungsi daripada perisai adalah sebagai penahan segala kerusakan yang dikirim oleh lawan. Jadi saudara, musuh juga bukan langsung membunuh dan mengalahkan saudara. Ada kalanya dia rusak dulu dengan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin pemasukan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin harta benda yang kita miliki, semuanya dia rusak. Nah oleh sebab itu, kita memerlukan perisai dalam hidup ini. Katakan amin. Nah karena perisai ini akan melindungi saudara. Nah pertanyaannya, apa itu perisai? Ternyata di dalam Mazmur ini ditulis, perisai itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu di keadaan sulit dan berat seperti ini, saudara jangan pegang media, jangan pegang manusia, bahkan orang yang ahli sekalipun. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin, dan tidak akan pernah berubah. Nah saudara, kapan Daud mengatakan ayat ini? Maka kalau kita lihat di ayat yang pertama,
Maka untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan meluputkan dia. Pertama, dicatat di ayat ini adalah dari cengkraman musuh-musuhnya. Dan yang kedua, dari tangan Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama saya katakan tadi bahwa kuasa kegelapan itu adalah musuh kita yang ingin menghancurkan kehidupan kita, yang ingin menghancurkan masa depan kita. Tapi Daud punya pengalaman, musuhnya bukan saja yang tidak kelihatan. Ada kalanya musuh itu persis di depan mata, seperti Saul. Ini satu musuh yang ada di depan saudara, tidak bisa diapa-apain. Bukan karena kita takut, bukan karena kita lebih kecil dari dia. Tapi seringkali musuh yang paling berat ini, dia jauh lebih kecil dari kita. Tapi tidak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena Tuhan berkata, anakku jangan dilawan. Anakku mengalah saja. Nah ini yang paling sulit. Sama seperti Daud untuk mengalahkan Saul. Maaf ya, tidak ada apa-apanya Saul itu. Goliat saja yang Saul itu tidak berani dihabisin sama Daud. Saul hanya mampu mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa. Itulah kekuatan Daud. Dan 3 kali dia diberi kesempatan untuk membunuh Saul, dan 3 kali dia tidak pakai kesempatan itu. Sementara Saul, tujuan hidupnya hanya satu, membunuh Daud. Tetapi di dalam semuanya itu, Daud tidak pernah membunuh Saul. Dan dia tidak pernah bersalah kepada Saul. Apa yang menjadi rahasia Daud? Karena Daud ini pernah diurapi oleh Samuel. Dan waktu dia diurapi oleh Samuel, Tuhan memberikan janji. Apa janjinya? Janji Tuhan kepada Daud, dia akan menjadi seorang raja yang sangat dihormati di kerajaan Israel. Sehingga walaupun keadaan hari itu terbalik dengan kenyataan, apa yang dia lakukan? Janji Tuhan, dia tetap simpan dalam hatinya. Keadaan yang baik boleh terjadi, tapi yang namanya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Daud itu selalu berkata, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini kita mengalami apa yang dialami oleh Daud. Apa yang kita dengar di gereja tentang janji Tuhan, apa yang kita baca dalam Alkitab tentang janji Tuhan, hari ini mungkin berbanding terbalik. Tapi jangan goyah seperti Daud. Tetap pegang janji Tuhan. Simpan janji Tuhan itu dalam hatimu. Waktunya akan tiba bahwa janji itu akan digenapi. Kita semuanya tahu berapa kali Daud dicoba dibunuh. Berapa kali Daud melarikan diri dari Israel. Bahkan anaknya sendiri pernah mengkudeta dia. Tapi dalam semuanya itu, janji Tuhan yang terjadi, bukan tindakan manusia. Amin. Oleh sebab itu terus pegang janji Tuhan. Jangan goyah sedikit pun. Keadaan memang sulit, keadaan memang berat, tapi jangan goyah. Pegang janji Tuhan seperti Daud. Karena waktunya pasti tiba, janji itu digenapi. Amin. Nah sudah terima janji Tuhan? Saya Pak Pendeta kepingin seperti Daud. Simpan janji Tuhan dalam hatiku. Masalahnya belum ada janji yang kuterima. Nah ini jadi masalah yang kedua. Nah bagaimana caranya supaya kita ini menerima janji Tuhan. Dan kita pegang janji itu dan kita gak goyah sedikit pun. Maka di
Kejadian 6 ayat yang ke-18. Kita lihat bersama-sama. Nah, orang yang pertama menerima janji Tuhan itu adalah Nuh. Nuh ini mengenal Allah itu dalam Kejadian 6 ayat 18 sebagai God of Covenant, yang artinya Allah perjanjian. Makanya Alkitab kita disebut kitab perjanjian, perjanjian baru dan perjanjian lama. Karena Tuhan itu memenuhi janji-janjinya dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang pertama menerima janji Tuhan? Kata perjanjian ditulis pertama sekali untuk satu hamba Tuhan yang bernama Nuh. Nah, Nuh ini mendapat janji Tuhan pertama sekali di dalam sejarah manusia. Kenapa Nuh itu menerima janji Tuhan? Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, maka dicatat ketika air bah menguasai dunia, maka apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri, anak-anak dan menantu. Dia tinggal dalam satu bahtera yang sangat besar. Tidak bisa kemana-mana. Ternyata Nuh pun pernah mengalami seperti kita, nggak bisa kemana-mana. Katakan amin. Di dalam keadaan yang berat, dia sabar. Kalau dia turun waktu itu dia mati. Tapi dia sabar. Ketika waktunya tiba, maka apa yang dia lakukan? Dia melepaskan burung merpati. Burung merpatinya terbang dan dia kembali lagi. Nuh berkata, belum waktunya. Lalu dia suruh terbang lagi. Merpatinya balik lagi, masih membawa ranting-ranting daun. Dibilang Nuh, belum lagi. Kali yang ketiga dia terbangkan itu merpati. Merpatinya tidak balik-balik. Nuh tahu ini waktunya. Katakan amin. Mungkin kita juga seperti Nuh. Mungkin sekali coba, belum waktunya. Kayaknya bulan 9 ini sudah waktunya buka usaha, belum juga. Kayaknya sebentar lagi, belum juga. Percayalah, akan tiba waktunya seperti Nuh. Begitu kita lakukan, maka pekerjaan dan usaha itu akan jalan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kita harus sabar, katakan sabar. Kalau sudah sabar, nah bagaimana kita menerima janji Tuhan? Kita lihat di ayat berikutnya. Nah, yang dilakukan oleh Nuh untuk menerima janji. Nah, jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Nuh? Maka Nuh ini mulai membangun mezbah. Nah, ketika merpati itu terbang dan tidak balik lagi, maka apa yang dia lakukan? Dia mulai turun. Waktu dia turun, dia nggak tahu buat apa-apa. Karena bumi hancur. Usaha yang mereka bangun hancur. Rumah yang mereka bangun hancur. Ladang-ladang kebun yang mereka bangun hancur. Semua yang mereka pernah miliki hancur semuanya. Tapi Nuh memulai dari nol. Bagaimana cara Nuh mulai dari nol? Dia tidak berani berjalan kalau dia tidak terima janji Tuhan. Dia panggil istri anak-anaknya. Dia membangun mezbah di hadapan Tuhan. Dan waktu dia bangun mezbah ini, saudara bisa lihat. Maka dicatat dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21, asap dari mezbah itu naik. Nah, waktu asap itu naik, Tuhan mencium aroma yang sangat wangi. Dan waktu Tuhan cium, dicatat, dia mencium satu bau yang harum. Dan Tuhan berjanji di berikutnya, di ayat berikutnya dikatakan, maka Tuhan menunjukkan satu pelangi. Dan Tuhan berjanji, mulai dari hari ini, aku tidak akan menghukum bumi lagi. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Nuh dan seluruh keturunannya. Sejak saat itu kita mengenal istilah pelangi. Itu adalah janji Tuhan. Makanya kalau saya lihat gambar saya di pertama tadi, pelangi itu kan seperti perisai yang menudungi satu kota, yang melindungi satu kota dari serangan musuh-musuhnya. Itulah pelangi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau engkau hari ini bingung, Pak semuanya hancur, yang Korintus hancur, pekerjaan yang selama ini ku ikuti pengurangan tenaga kerja dan saya kena, bisnis yang saya bangun rugi dan hari saya gak punya apa-apa, hancur semua Pak, padahal saya takut Tuhan seperti Nuh, yang dia bangun hancur semuanya. Tapi waktu dia mulai dari nol, dia tidak lihat kiri kanan. Dia lihat Tuhan. Dan waktu dia lihat Tuhan, bagaimana supaya Tuhan senang, dia bakar korban.
Dan waktu korban ini naik, saudara tahu, janji Tuhan dia terima. Seberapa banyak yang mau menerima janji Tuhan pagi ini? Ayo, bakar korban yang menyenangkan hati Tuhan. Memang sulit, memang berat. Memang memulai dari nol itu tidak punya apa-apa, tidak enak. Tapi memulai itu kita perlu janji Tuhan. Amin. Saya percaya mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan keuangan. Dan kau mulai bingung, memulainya lagi. Jangan bingung. Nah, sama seperti Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia membawa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita menerima janji Tuhan? Kita membawa yang terbaik. Nah, memang membawa yang terbaik itu tidak enak dan tidak menyenangkan. Bayangkan saudara, di masa sulit, harta daripada Abraham satu-satunya itu anaknya. Nah, waktu saudara Tuhan minta, nah apa yang terjadi? Maka saudara, Abraham itu tidak tanggung-tanggung. Dia bawa anaknya kepada Tuhan. Nah, saudara, untuk apa? Nah, untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, apa yang terbaik untuk Tuhan? Nah, waktu itu Tuhan gak minta harta dia punya. Tuhan gak minta rumah, tidak minta yang lain. Yang Abraham, yang Tuhan minta, persembahkan anakmu. Waktu Abraham membawa anak ini, saudara, apa yang terjadi? Anaknya tanya, Bapak, rantingnya sudah ada, mezbahnya sudah ada, mana korbannya? Itu hati Bapak itu sangat hancur. Tapi ketika hatinya sangat hancur, saya lihat di berikutnya, dia tetap berani mempersembahkan anaknya. Mungkin saudara, waktu kita diberkati, waktu kita punya sesuatu, atau mungkin gini, tinggal satu-satunya yang kita punya, Tuhan bilang gini, anakku, persembahkan. Mungkin kita akan berpikir seperti Abraham berpikir, Tuhan, ini kan kamu yang kasih, ini kan kamu yang janjiin. Nah, sekarang Tuhan sudah kasih kok Tuhan minta lagi. Tuhan ini kok kurang kerjaan. Kan lebih enak gak punya sebelumnya daripada sempat punya kemudian diambil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janji Tuhan tidak pernah saudara itu nomor 2. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 15 ini, waktu Tuhan itu berjanji kepada Abraham. Nah, yang pertama saya ambil contoh Nuh, yang kedua saya ambil contoh Abraham. Nah, kenapa Abraham? Karena perjanjian pertama sekali, nah Tuhan ngomong kepada yang namanya Nuh. Tapi kata perisai pertama sekali Tuhan ucapkan itu kepada Abraham. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, 15 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Jadi waktu Tuhan mau berjanji kepada Abraham, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa janji itu akan menjadi perisai bagi Abraham. Makanya dia berkata, Abram, akulah perisaimu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kelima, maka setelah Tuhan bicara kepada Abram atau Abraham, akulah perisaimu, Tuhan janji. Nah, apa janji Tuhan? Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit, begitulah banyaknya keturunanmu. Dimanapun saya tanya jemaat, umumnya kalau saya tanya begini, Tuhan berjanji kepada Abraham itu anaknya seperti bintang dan pasir, bintang saja atau pasir saja? Maka semuanya berkata, seperti bintang dan pasir Pak Pendeta. Saya bilang salah. Tuhan gak pernah berjanji pasir Pak. Yang Tuhan janjikan itu adalah gak ada kata pasir di sana. Yang ada cuma kata bintang. Tapi di slide berikutnya, di ayat berikutnya, maka saya lihat kata pasir itu mulai muncul. Kenapa? Di Kejadian 22 ada kata pasir. Karena di Kejadian pasal yang ke-16, Abraham ini mengambil Hagar. Nah, waktu dia mengambil Hagar sebagai istrinya, dan dia mendapat Ismail dari sana, maka hidup daripada Abraham itu mulai bermasalah.
Nah, di mana kegagalan daripada... Jadi ada waktu kita menerima janji, lalu ada yang namanya gap, jurang pemisah. Sampai kita kepada tempat di mana janji itu digenapi. Nah, jadi jurang pemisah ini namanya waktu. Di mana kita dibutuhkan ketekunan, daya tahan di sana. Jadi ternyata Abraham waktu terima janji Tuhan, Kejadian 15. Nah, dia nggak sanggup menunggu, nggak sabar menunggu untuk digenapi janji itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil Hagar. Nah, perisai daripada Abraham itu rusak. Sehingga hidupnya diberkati, tapi tetap susah sampai masa tuanya. Oleh karena dua anak ini. Dicatat Sarah dan Hagar itu berantem. Itu membuat Abraham itu hidupnya susah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tahu masalah yang paling berat adalah menunggu janji digenapi. Amin. Itu yang pertama, seperti saya katakan tadi, alat melindungi diri. Artinya, kalau saudara tidak sabar dan tidak mau menunggu janji Tuhan digenapi, maka perisai saudara itu rusak. Yang kedua, kalau saudara tidak mau menunggu janji Tuhan, ambil jalan sendiri, maka perisai saudara rusak. Musuh akan merusak kehidupan saudara. Kalau saudara tidak mau, tetap pegang janji Tuhan. Katakan amin. Saya lihat akhir-akhir ini, banyak orang yang hidupnya mulai goyah. Beberapa malah kehilangan arah. Nah, mulai tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Nah, kenapa? Mulai bingung apa yang mau dibuat. Nah, tetapi saudara, percayalah. Kalau engkau tetap pegang janji Tuhan, maka janji itu pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Jangan goyang. Mungkin ada engkau yang hari ini masih menunggu kelahiran putra atau putri. Tuhan, saya perlu anak. Tapi usiamu bertambah, tanda belum ada. Tetap pegang janji Tuhan. Kalau engkau belum dapat janji Tuhan, bangun mezbah, bakar korban untuk Tuhan. Mungkin hari ini engkau kehilangan pekerjaan. Mungkin engkau dikeluarkan. Mungkin usaha yang kau bangun tutup karena COVID ini. Jangan takut. Belajar dari Nuh. Bangun mezbah. Taruh yang terbaik di atasnya. Waktu Tuhan cium, engkau akan lihat. Tuhan akan memberikan janjinya kepadamu. Dan pegang janji itu akan digenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Selai di
wajahku tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau akan menjagai setiap kami. Bahkan sehelai rambut kami pun tidak akan jatuh ya Tuhan. Oh rala besyandara la barara kami percaya Engkau akan mengenyangkan setiap kami, bahkan di hadapan para musuh-musuh kami ya Tuhan. Oh rala besyandara la barara mari kau yang mengikuti ibadah ini, rasakan Tuhan hadir di tempatmu dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau melawat setiap rumah-rumah yang mengikuti pada live streaming ini dalam nama Yesus. Mari saat ini hampiri Tuhan. Ambil waktu sejenak bersama-sama dengan Tuhan. Mari bangun mezbah. Ajak sisi rumahmu. Bakar korban yang menyenangkan hati Tuhan. Pastikan kau menerima janji Tuhan hari ini. Jangan izinkan ibadah ini berlalu tanpa kau menerima janji Tuhan yang akan menjadi perisai dalam hidup. Oh ralabasika ralabaralabaralabara hiralabasyadarabaralabaralabaralabaralabara. Oh ralabasyadarabaralabara. Tuhan kau melawat seluruh pengerja yang ada. Tuhan melawat setiap ibadah-ibadah yang ada di rumah yang mengikuti live streaming ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biar hari ini ya Tuhan, berikan kekuatan untuk anak-anak-Mu untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka yang belum menerima janji-Mu ya Tuhan, nyatakan diri-Mu, nyatakan janji-Mu yang menjadi perisai bagi mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, pelihara dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas gereja-Mu di tempat ini, keluarga besar GBI Siantar Plaza dengan seluruh cabang-cabang yang ada. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan diri-Mu lebih lagi, lawatan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus.
Berkat-Mu atas negeri kami Indonesia. Berkat-Mu atas pimpinan negeri kami Indonesia beserta seluruh jajarannya ya Tuhan. Berikan kekuatan hikmat yang daripada-Mu untuk memulihkan negeri ini. Dampak ekonomi dari COVID-19, dampak sosial yang ada, Tuhan tolong. Tuhan memberkati setiap kepala-kepala daerah beserta jajarannya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo. Berkat-Mu atas gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Berkat-Mu atas gembala kami, keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Daniel Edi Praitno. Berkat-Mu atas 4 wakil gembala yang Tuhan percayakan. Biarlah para pemimpin kami ini boleh terus berjalan dalam isi hati Tuhan. Boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu dan membawa gereja-Mu ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Berkat seluruh anak-anak-Mu yang membawa korban persembahan ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, nyatakan janji-Mu ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan Kau berkenan mengulurkan tangan dan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada, buka kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Pulang dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat-kuasa yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus